Kembali lagi di Reja Praramdhani dan Gunawan. Kita pakai baju hitam, kita nggak janjian, jadi sangka kapal gitu. Satu lagi dapat gelas Satu lagi. Gerimis, jadi kalau hujan dikit kita udah selesai. Soalnya kita di luar. mudah-mudahan bubar. Iya. Sekarang tuh November, Jom. Hujan di mana-mana terus. November rain. Ya, di bulan November dan di bulan Maulud ini, bulan kelahiran Nabi Muhammad SAW, semoga kita semua selalu bersolawat kepada baginda Nabi, karena malaikat dan segala itunya juga bersolawat. Kenapa kita tidak? Biar suatu hari nanti kita bisa bertetangga dengan Nabi, dapat syafaat bertetangga. Nanti kan di sana tuh gini, Jom, Gunawan Jom. Ayo kita konten, ditonton malaikat langsung. Kita akan ngomongin tentang kelayangan. Kita akan ngomongin tentang kelayangan, anxiety. Kelayangan itu dari asam lambung apa dari anxiety-nya? Dua-duanya sih. Nggak, lebih besar mana kira-kira menurut ente? Biar Lebih besar mana? Maksudnya imbang lah. kalau yang asam lambung doang bisa kelayangan nggak tanpa dari anxiety? Kira-kira? Bisa. Hah? Bisa. Berarti yang anxiety juga bisa kelayangan tanpa asam lambung. Iya. Jadi apalagi udah satu paket lah itu. apalagi kalau asam lambung dan anxiety pasti kelayangan. Nah, pasti udah gimana ya? Rata-rata udah nggak aneh lah buat penderita anxiety. Sama asam lambung namanya kelayangan pasti ada. Maksudnya gini, kalau secara pemikiran orang awam, Ya. kelayangan itu kan kayak ya pusing aja gitu loh. Iya. Kayak iya nggak sih? Nggak jauh Pusing. beda gitu, ya pusing. Nggak jauh Terus beda. yang dirasain sama penderita anxiety asam lambung, kelayangan itu kelayangan yang kayak gimana? Karena di komentar di grup, kayak lah bakal ngomong di komentar di grup, banyak yang saya kelayangan, bagaimana ya. Nah, aku kan belum terlalu nangkap nih kelayangan tuh apa. Bisa jadi apa yang mereka omongin bukan apa yang ada di kepala aku. Iya. Makanya dengan pakar Reja Praramdhani yang selalu punya jawaban atas semua pertanyaan. Ayo, apa itu kelayangan? Jadi yang namanya kelayangan, pusing, migrain, ya hampir sama sih. Adanya di kepala gitu kan. ya, di sini nih, di bagian mana? Ya paling kepala semua. Bukan setengah bagian doang, bukan belakang doang, bukan? Enggak, semuanya. Terus Ya buat penderita emang udah nggak asing gitu kan. salah satu sensasinya kelayangan. Iya. Oke. Terus kelayangan itu bisa terjadinya di saat-saat tertentu kayak malam hari, siang, sore, atau pergantian cuaca gitu, ngaruh nggak? Menurut ente, sepengalaman ente? Menurut saya sih kelayangan tuh terjadi ya kapan aja sih. Kapan aja, di mana aja gitu kan. Waktunya? Gak nentu. Nggak, durasinya lama nggak? Durasinya Nah, bisa kayak sejam, 2 jam, atau seharian nih? seharian enggak ya. Kadang ada yang lama, kadang ada yang sebentar, gimana ya? Gak nentu gitu yang aku rasain. Ente berbicara berdasarkan pengalaman ente kan? Iya. Jadi tidak bukan pengalaman orang lain atau tidak ngadang-ada lah gitu. Iya. Nah, tujuannya adalah ya berbagi ke orang-orang, karena ente udah sehat sekarang. Anjir, mengatasi kelayangan aku dapat dari Reja gitu kan. Suatu saatnya akan gitu, Jom. Nah, menurut ente kenapa bisa terjadi kelayangan? Ya ada beberapa faktor penyebab yang menjadi kelayangan gitu kan. Oke, faktornya? Yang pertama misalkan kita kurang tidur, pasti siang harinya kelayangan gitu kan. Ya, Yang normal aja ya. pasti ngerasain kan. Apalagi yang anxiety, orang-orangnya yang benar-benar kecemasannya berlebih gitu kan. Betul. Itu sangat mengganggu sekali gitu kan. Ya jadi yang harus dijaga pertama ya tidur gitu kan. Tidur harus stabil gitu kan.
Apalagi kalau anxiety itu dekat banget sama insomnia. Iya. Heeh. Pasti ya kalian setiap hari sih Ya soalnya insomnia juga. Iya. Apalagi terjadi sama orang-orang yang kerja. yang kerja. Karena ya pagi-pagi harus bangun harus gitu kan. bangun iya. Ya. Jadi kayak aku kan gitu. Ya. Semalaman kurang tidur, pagi harus bangun. Yang dirasakan pada saat kelayangan? Kelayangan juga kadang gini ya. Kelayangan yang aku rasain tuh perasaan tuh kayak tiba-tiba mau jatuh gitu. Oh. Kayak nggak seimbang. Kayak gak seimbang sih badan tuh. Tapi kaki serasa apa ya? Napak. Ya nginjak bumi nggak? Atau yang nginjek cuma jadi seolah kita mau jatuh aja gitu. ente tidak merasa seperti lagi terbang nggak? Enggak. Lagi jalan tapi Seolah kita tuh gimana ya? Kayak mau jatuh gitu. ngerasa badan nggak seimbang. Gak seimbang gitu. Padahal nggak jatuh. Udah jatuh-jatuh. Selama ente kelayangan pernah jatuh nggak? Ya pernah. Mual nggak? Enggak. Liur, pusing doang. Ya cuma kelayangan aja ya. Pusing sama kelayangan beda nggak? Agak beda sih ini kelayangan gitu. Oh ini mah gini ya, gini ya. Kayak gitulah. Kalau pusing mah kan emang bener-bener Pusing gitu. pusing gitu kan. Iya. Ini mah gini ya. Kelayangan ya. Ngerti. Udah, semoga yang nonton udah agak paham ya karena emang agak susah dijelaskan ya Jo. Udah dijelasan. Soalnya ini Tapi buat penderita pasti ya. udah tahu lah. Ya, Gak perlu dijelasin detail gitu kan. Merasakan kelayangan berapa lama? Kalau aku sih biasanya gak lama sih, paling 10 menit, 15 menit. Oh, Jadi gimana ya, misalkan lagi berdiri nih, kelayangan kayak mau jatuh. Ya aku langsung duduk aja gitu kan, jelek. jelek. Relax. Oh iya. Jelek. Ente Jadi Ya, selagi kita jangan stres lah intinya, harus tenang. Karena kelayangan disebabkan dari stres juga bisa gitu kan. si kelayangan datang dari stres. Iya, Bisa jadi. bisa jadi. Selain dari stres berarti dari pola tidur, Iya. dari stres, terus kira-kira dari apa lagi tuh? Bisa jadi kita kurang minum. Air putih. Iya. Ya, kurang Dehidrasi. minum. Ya misalkan kita banyak aktivitas, kita kurang minum pasti Pasti kelayangan. kelayangan gitu. Kurang makan. Kurang Bisa makan udah pasti. Badan lemes. ente selama kelayangan itu berapa bulan Jo? Maksudnya dari pertama kelayangan sampai bisa ya udah nggak kelayangan lagi gitu, berapa lama? Lama sih, main lama. Ada mulu sih. Tapi karena udah keseringan jadi udah gak kaget gitu. Jadi udah berdamai, Udah tahu. udah terbiasa lah. Ya udah tahu cara ngatasinya gimana juga ya. Iya. Ada 5 bulan nggak Lebih lah si kelayangan tuh? Berarti sensasi yang paling lama tuh kelayangan nggak sih? kelayangan iya. Sensasi paling lama justru. Kelayangan. Ada nggak obat khusus atau naon apa kayak gitu kan? Gak ada sih. Ya paling kalau misalkan tergantung sih. Tapi kebanyakan kelayangan anxiety itu emang sensasinya gak ada obatnya sih. Paling cara mengatasinya paling kayak gitu aja gitu kan. Ya. Ente ngomong nggak ke dokter umum misal, Pak saya kelayangan gitu atau kumaha gitu, gimana? Ya udah paling di asam lambungnya lagi naik gitu kan. Oh jawabannya selalu Iya. selalu sama gitu kan? Sama jadi udah gak aneh lah, udah gak asing. Makanya lebih baik ya udahlah nggak, maksudnya bukannya harus diobati lah gitu intinya Jo. Lagi bawa motor kelayangan pernah? Atau lagi ngapa? Karena kalau jalan mah emang pastilah ya. Ini lagi bawa motor nih, tiba-tiba Jarang sih. nggak tapi pernah. Pernah cuman jarang. Jadi kebanyakan tuh kalau kelayangan tuh posisinya saya kalau lagi jalan kaki atau berdiri gitu kebanyakannya. Apakah ketika ente duduk ini nih, terus ente langsung berdiri, kelayangan nggak? Itu kadang-kadang Darah bisa jadi nggak? bisa jadi. Darah. Ya kalau kelayangan sih ya dari darah bisa jadi gitu kan. Iya. Ya mau coba cek ke dokter ya coba aja ke dokter, barangkali darahnya rendah gitu kan, bisa aja. Soalnya itu juga mengakibatkan kelayangan kalau darah rendah. Betul. Karena ya apalagi kan bergadang, emang aku kan tukang bergadang banget ya. Kalau ada lomba bergadang se-Nusantara bisa ikutan Jo. Karena emang kuat banget gitu. Nah,
yang aku tangkap dari Reja adalah bahwa salah satu sensasi dari anxiety atau asam lambung itu adalah ya kelayangan. Iya. Kelayangan ini tuh kasusnya lebih sama kayak takut kematian Jom, orang-orang Iya, yang mengeluh jadi- tentang ini. Kayak gitu emang. Kita itu seolah-olah kayak mau Iya. kayak mati nih. Iya, iya. Atau enggak saya jatuh. Ya kayak gitu Saya kan. pingsan. Iya. Tapi nggak pernah terjadi sih. Ya buat penderita tenang aja, itu aman, nggak bakalan jatuh. Iya. Jadi semuanya baik-baik aja, cuma Itu. sensasi Sensasi gitu kan. aja ya itu. Kalau Jadi kalau bisa buat relax aja lah gitu. ya ketakutan di dalam diri sendiri aja gitu. Iya. Jangan dibuat stres lah, buat relax, buat tenang. Jangan malah dibawa ngadu penyakit juga. Iya. Oke, berarti solusinya adalah untuk yang kelayangan Yang pertama ya tidur harus dijaga. minum Kedua minum ya berapa 2 liter sehari ya. 1,5 liter. 1,5 liter gitu. Lupa Segaron lagi. gitu ya. Segaron lah ya biar aman. biar bisa kemas. Soalnya cara mengatasinya gitu. Pertama tidur, kedua minum gitu kan, harus dibanyakin. Makan sih ya. Makan harus dijaga juga. Itu pondasi yang paling utama tuh emang makan ya. Makan. Jadi sebelum ngapa-ngapain tuh usahain ya sarapan dulu. Ya, sarapan itu paling penting gitu. Karena sejauh yang aku tahu ya Reja ini sangat mementingkan makanan gitu. Iya. Pokoknya dia tuh nggak mau kalau jam makannya tuh lewat dikit aja, enggak. Misal kita lagi main nih, kita tuh punya rencana buat makan di tempat sana. Tapi si tempat sana tuh memakan durasi sejam lagi gitu. Jam lagi jauh. Nah kita tuh enggak gitu. Ya kita di sini tapi kita akan ke sana nanti gitu. Iya. Pokoknya Makan yang penting dulu. diisi dulu lah ya Iya, gitu. perutnya, iya. Iya. Terus kalau emang darahnya harus cek darah juga. Cek darah ya, barangkali dari darah. Mungkin ntar kalau dari darah rendah kan dokter ngasih obat buat penambah Iya. darah gitu Ya. kan. Terus makan kalau bisa mau kalau kata orang Sunda mau makan itu Jom. Kan Lalap. lalap. Tahu nggak sih lalap yang Iya. apa sih? Jagung tuh apa sih ya? Tahu ngerti tuh sih ente. Ngerti. Kenapa bahasa Indonesia namanya sih? Daun singkong. Daun sampo ya, daun singkong. Daun singkong kan bisa nambah darah tuh. Iya, Ya itu tuh. Nggak tahu mengurangi darah apa nambah darah ya? nambah darah kalau nggak salah. Ya itu cocok tuh. Sama sambal juga. Hmm. Begini ya. Terlepas dari bagaimanapun yang dirasakan. Anxiety itu datang dengan banyak banget sensasi. Iya. Tapi kalau kita ya sedikit merenung aja ya, Merenung bahwa ternyata sensasinya itu ya cuman sebatas sensasi aja gitu. sebatas numpang lewat, Iya, bukan hal yang memang menakutkan untuk penderita, tapi tidak mematikan. nggak ya Nggak akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, nggak pernah terjadi. akan bisa dilewati. Akan. Jadi jangan malah mikir, aduh aku masa depan gimana ya, hidup aku hancur. Enggak. Kamu akan lebih kuat setelah itu. Ini Poinnya adalah itu. ujian lah. Iya. Di situ ujian. Dan anjir, aku menemukan orang-orang yang anxiety, yang ini yang itu ya. Dia jadi orang yang baru yang lebih baik loh setelah itu. Ya Pasti ente lah lah. salah satunya, ente lah. Ente salah satunya. Ente dengan sangat baik sekarang. Beda. Soalnya 100% langsung berubah. Ya betul. Mulai dari pola hidup, pola makan, pola pergaulan. Terutama pola hidup. Pergaulan. Jadi dia gaul sama saya terus sekarang karena saya baik sekali. Udah kayak ngelakuin hal-hal yang negatif, udah jarang. Iya. Nggak pernah malahan sekarang. Terima kasih ya untuk yang nonton. Kadang kita bikin video tuh ya udah cuman sebatas ngobrol aja gitu Jom ya. Terus ngobrol. Kita nggak akan minta maaf karena konten kita jelek ya, enggak. Gitu karena emang ya jelek Emang aja jelek, gitu loh. Ya kalau melakukan sesuatu untuk pertama kalinya emang harus jelek dulu biar kita tahu mana yang bagus kalau jelek. Karena kalau tiba-tiba sekarang kita bikin video bagus, Jom, kita akan kaget nanti. Kaget nantinya. Karena kita akan terbebani nanti, akan ada standar gitu nanti. Ya udah gini aja lah sambil ngopi gitu. Reja Praramdhani Gunawan, terima kasih.